Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Aris Prasetya. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang pengertian dari hukum acara perdata, sumber hukum acara perdata, dan asas-asas dari hukum acara perdata. Baik, tak usah menunggu lama, langsung saja saya sampaikan tentang pengertian dari hukum acara perdata. Secara umum, hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan. Penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun pengertian hukum acara perdata menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sudipno Mertokusumo, mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Kemudian yang kedua dari Wiryono Projodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata. Kemudian adapun dari Abdul Qadir Muhammad merumuskan bahwa hukum acara perdata adalah sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau hakim, sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Nah, itu beberapa pengertian dari hukum acara perdata menurut para ahli. Kemudian, adapun garis-garis besar tahapan-tahapan dalam peradilan perdata. Yang pertama, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, pembuktian, yang keempat putusan, yang kelima upaya-upaya hukum terhadap putusan, dan yang keenam eksekusi. Kemudian materi berikutnya, sumber hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Peraturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama ada Undang-Undang HIR, yang kedua Undang-Undang RBG, yang ketiga ada Undang-Undang RV, yang keempat ada Undang-Undang BW, kelima Undang-Undang WVK. Kemudian ada di dalam berbagai undang-undang yang berkaitan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, yaitu tentang peradilan ulangan atau acara banding, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dan masih ada sebagainya. Sumber-sumber hukum acara perdata ini juga terdapat dalam jurisprudensi, peraturan Mahkamah Agung atau Perma, instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung, perjanjian internasional, doktrin, dan adat kebiasaan. Itu sumber-sumber hukum dari acara perdata. Yang berikutnya yaitu tentang asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan pasal 142 RBG atau pasal 118 HIR. Pada pasal 142 ayat 1 RBG menentukan bahwa gugatan perdata dalam
tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri, diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya. Hakim bersifat menunggu, artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat. Hakim atau pengadilan hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat. Asas yang kedua yaitu hakim bersifat pasif. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan semua sidang pemeriksaan pengadilan dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian asas yang keempat yaitu audi et alteram. Asas ini tercermin dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 145 dan 157 RBG, pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi pendapatnya, dan tidak memihak. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Asas yang kelima yaitu putusan harus disertai dengan alasan. Kewajiban mencantumkan alasan-alasan ditentukan dalam pasal 195 RBG, pasal 184 HIR, pasal 50 dengan 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 68A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Dalam pasal 68A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menentukan ayat 1, dalam memeriksa dan memutus harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Ayat 2, penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Asas yang keenam, beracara dikenakan biaya. Hal ini dengan jelas tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 192, pasal 194 RBG, pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepanitraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat. Namun, dimungkinkan bagi yang tidak mampu untuk berperkara secara pro deo atau berperkara secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 RBG atau 237 HIR yang menentukan penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. Asas yang ketujuh yaitu trilogi peradilan atau sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Serwono menekankan pada kata sederhana
dan cepat. Apabila sederhana dan cepat sudah dapat diterapkan melalui tindakan teknis konkret persidangan, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin ringan. Kemudian, asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran, yaitu peradilan yang objektif, fair, jujur, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan, seperti pengaruh uang, pengaruh kekerabatan, pengaruh kekuasaan, dan lain sebagainya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.